Salam sejahtera semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu semuanya? Semoga selalu sehat. Walaupun harus belajar jarak jauh, tapi tetap semangat ya semuanya. Baik ibu semuanya, hari ini kita akan belajar bagaimana cara meronce bunga untuk tata rias pengantin Sunda Putri. Di dalam tata rias pengantin Sunda Putri, bunga yang digunakan adalah bunga sedap malam. Bunga sedap malam seperti ini. Ini adalah bunga sedap malam, di mana dari bunganya sendiri berwarna putih. Itu adalah melambangkan sebuah kesucian, dan baunya harum itu melambangkan ketenangan dan biasanya terkait dengan kebahagiaan. Jadi kalau pengantin menggunakan bunga itu adalah sebuah kebahagiaan. Mereka pengantin sedang merasakan sebuah kebahagiaan. Dalam tata rias pengantin Sunda Putri ada beberapa yang akan kita ronce. Nanti kita akan membuat bunga, bermacam-macam bunga yang akan kita buat. Ada beberapa yang akan kita ronce. Yang pertama, kita akan meronce ini namanya manglepasung. Manglepasung ini terdiri dari 7 bunga lapisan pertama, dan lapisan kedua 5 bunga kuncup, dan ditambah 1 bunga mekar. Di dalam tata rias pengantin Sunda Putri, roncen manglepasung ini mengandung makna bahwa 7 bunga ini adalah melambangkan hari, bahwa Allah menciptakan 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ada 7 hari. Kemudian selain itu juga dalam surat Al-Fatihah itu dibaca berulang-ulang, ada berapa? 7 ayat. Gitu ya maknanya dari manglepasung ini. Kemudian yang kedua, lapisan kedua ini ada 5 bunga. 5 bunga ini mengandung makna bahwa umat Islam itu harus melaksanakan sholat 5 waktu. Melaksanakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kepada siapa kita? Kepada Allah. Satu bunga ini satu, artinya hanya kepada Allah kita menyembah. Gitu. Ini makna dari manglepasung. Kemudian kita akan membuat sisir bunga. Sisir bunga ini tersusun dari 2 susun juga sama. Namun jumlah bunganya kita tidak hitung. Ini silahkan bunganya disesuaikan sesuai dengan pola. Kita pilih bunga-bunga yang bentuknya sedang. Kemudian lapisan kedua pun kita tidak dihitung. Boleh mengikuti pola yang ada. Dan ini di sini diberi bunga mekar 3 buah. Jadi seperti ini manglepasung nanti akan kita pasang di antara sanggul. Kemudian kita akan membuat panetep. Nah, panetep ini mungkin panetep ini agak sulit ya, karena dia melingkar. Tapi nanti kita akan belajar bagaimana caranya membuat panetep supaya lebih mudah membuatnya. Panetep ini juga sama, terdiri dari 2 susun. Yang pertama dan yang kedua ini juga jumlah bunganya tidak ditentukan. Silahkan dibuat sesuai dengan pola dan ukuran bunga. Biasanya untuk bunga sedap malam ini menggunakan bunga-bunga yang lebih kecil, karena diameternya juga kecil. Jadi tidak bisa kalau menggunakan bunga yang ukurannya besar. Lalu ini kita nanti akan membuat layang sari. Layang sari ini terbuat dari bunga setengah mekar. 4 bunga setengah mekar ditambah dengan bunga yang kuncup, 1 buah bunga kuncup. Kita membuat 2 untai. Untuk layang sari ini kita buat 2 untai. Lalu kita akan membuat ini tiba dada. Tiba dada ini panjangnya sampai pinggang. Seperti ini segini kira-kira, nanti kalau kita pasangkan pada sanggul. Nah, ini membuatnya dironce seperti usus-usus. Nanti kita akan kasih tahu bagaimana cara membuatnya usus-usus ini. Untuk tiba dada ini terdiri dari ini bunga saranggai namanya. Bawahnya terdiri dari saranggai.
seranggai, kemudian disusun bunga mekar sebanyak 8 buah bunga mekar, dan disambung dengan 5 buah bunga setengah mekar. Jadi 8 mekar, 5 setengah mekar, di bawah dilengkapi dengan seranggai. Berikutnya di sini ada kalung bunga. Nah, kalau ini kalung bunga dibuat sepanjang 5 jengkal, nanti disambungkan sehingga berbentuk kalung. Ini panjangnya 5 jengkal. Nah, untuk objek keris itu membuat panetep. Panetep sama seperti ini, cuma ukurannya lebih besar. Ukurannya itu diameternya 3, garis tengahnya 6 cm atau garis tengahnya 6 cm. Itu untuk objek keris, dan membuat cincin lingkaran untuk mengaitkan di keris. Nah, ini nanti itu dibuat seperti itu untuk keris. Kemudian dibuat juga rumbe. Rumbe dibuat seperti ini, kira-kira sepanjang ini, cuman dibuat lebih banyak daripada mayang sari. Nah, itu rangkaian-rangkaian yang ada di tata rias pengantin Sunda Putri dengan menggunakan bunga sedak malam. Kita langsung aja teman-teman bagaimana cara membuat rangkaian bunga sedak malam untuk tata rias pengantin Sunda Putri. Sebelumnya saya akan menyebutkan bahan-bahan apa saja yang diperlukan dalam merancang bunga sedak malam. Yang pertama, kita siapkan bunga sedak malam. Ini bunga sedak malam. Untuk membuat satu set rangkaian bunga sedak malam, kita menggunakan kurang lebih 25-30 tangkai untuk membuat satu set ya. Kita menggunakan bunga sebanyak 25-30 tangkai bunga sedak malam. Kemudian di sini ada daun, ada jarum. Boleh pakai alat bantu kalau jarumnya kecil. Kemudian ada benang, gunting, strapless, ballpoint atau pensil, cutter, penggaris, dan karton untuk membuat pola seperti ini. Karton. Sebelum meronceng, kita siapkan dulu bunga, dipilih-pilih dulu bunga apa yang akan digunakan. Misalnya untuk sisir bunga, maka menggunakan bunga yang kuncup. Ini kita pilih dulu. Misalnya untuk membuat sisir bunga, kita menggunakan bunga yang kuncup, maka kita dipetik bunga-bunga yang ukurannya sama sebesar ini untuk membuat sisir bunga. Kita beri tempat khusus gitu ya, supaya tidak tercampur, nanti bingung memilih bunganya kecil besar. Tapi kalau kita sudah kelompokkan bunga ukuran segini untuk sisir bunga ukuran segini untuk panetep, jadi kita tinggal mengambil saja. Jadi untuk yang panetep yang kecil seperti ini kita simpan ke mangkok yang khusus buat panetep seperti ini. Ini untuk sisir bunga sebesar ini, kemudian ini untuk panetep sebesar ini untuk bikin mayang sari, untuk mayang sari. Kemudian ini untuk pasung bunga, kemudian ini untuk tiba dada. Nah, seperti itu bunganya dikelompokkan terlebih dahulu supaya mudah untuk mengambilnya. Tidak lupa juga, karena bunga sedak malam itu biasanya tidak putih semuanya, tapi dia ada merah-merahnya. Nah, nanti yang merah-merah ini kita kupas supaya putih. Dikupas seperti ini. Semua dikupas seperti ini sehingga putih. Jadi tidak ada merah-merahnya. Ini untuk semua bunga yang kuncup dikupas seperti ini.
Setelah bunga dikelompokkan dan dikupas, kita akan mulai membuat pola. Kita akan membuat mangle pasung. Kita sudah membuat pola tadi ukurannya untuk mangle pasung. Dari bawah ke atas, dari bawah ke atas sini 2 cm. Kemudian dari sini, dari kiri ke kanan masing-masing 1,5 cm. Jadi 3 meter dari sini sampai ke sini 3 cm. Kemudian dari tengah ini sampai ke atas 3 cm. Seperti ini pola untuk membuat mangle pasung. Kita praktekkan bagaimana cara membuat pola mangle pasung pada daun. Untuk daun, kita menggunakan daun pisang batu. Kenapa menggunakan daun pisang batu? Kalau daun pisang batu ini tidak mudah pecah, sehingga kalau kita lipat pun bisa, gitu ya. Kalau daun yang lain biasanya pecah. Oleh karena itu sebaiknya gunakanlah daun pisang batu. Ini untuk membuat mangle pasung bentuknya seperti ini. Kita lipat daun yang sudah kita potong seperti ini, kita lipat menjadi 4, sehingga dalam satu pola itu ada 4 lapis daunnya. 1, 2, 3, 4. Nah, supaya daun ini tetap rapi, tidak kemana-mana, maka kita ambil sudutnya seperti ini. Ambil sudutnya agar daun tidak terpecah-pecah, ya, tetap rapi. Setelah ini ditempel, baru kita gunting. Baru kita gunting. Kita runcingkan sedikit, yang penting tidak menyalahi aturan pola. Seperti ini. Setelah jadi seperti ini kita kasih beri hektar supaya tetap rapi. Seperti ini. Setelah pola kita buat, baru kita menata bunga-bunga kuncup untuk rangkaian mangle pasung ini. Setelah pola kita buat, kita mulai menata bunga-bunga kuncup untuk mangle pasung ini. Kita mulai menata bunga ini sesuai dengan pola. Nah, untuk bunga ini dikeluarkan kurang lebih 1 cm dari pola. Keluarkan kurang lebih 1 cm dari pola. Kemudian kita susun sesuai dengan pola. Bunga disusun semakin menurun. Semakin menurun seperti ini. Seperti ini. Baru kita jahit. Cara menjahitnya agar bunga-bunga ini tidak pecah-pecah. Pertama kita tusukkan jarum ke daun. Tusukkan jarum ke daun, kemudian tusukkan pada bunganya. Bunga yang pertama. Setelah bunga yang pertama, kita tusukkan lagi jarumnya ke bunga yang pertama, yang di bawahnya. Setelah ditusukkan ke bunga yang pertama, baru kita tusukkan ke yang kedua, sehingga mengikat antara bunga ke satu dan kedua, terikat dengan benang. Setelah ditusukkan ke bunga kedua, kita tusukkan lagi masih ke bunga yang kedua, masih ke bunga yang kedua,
untuk kemudian ditusukkan ke bunga yang ketiga. Jadi dalam bunga ini ada 2 tusukan ya. Tusukkan lagi ke bunga yang kedua, ke yang ketiga. Tusukkan lagi ke bunga yang ketiga, baru ditusukkan ke bunga yang keempat, ke bunga yang keempat. Udah itu tusukkan lagi ke daun lagi, baru ditusukkan ke bunga yang keempat. Nah, cara menjahitnya seperti ini dalam roncean panetep, mangle pasung, mangle sisir, semua caranya seperti ini. Jadi ditusukkan di yang pertama, tusukan ke yang kedua, tusukan yang kedua, kemudian yang ketiga seperti itu. Jadi terikat semuanya, nggak ada yang belah. Ya. Begitupun untuk sebelah sini, sebelah kanan saya. Sebelah kanan saya di sini juga terus dibuat. Nantinya jadinya seperti ini. Ini untuk lapisan yang pertama, 7 bunga kuncup seperti ini jadinya. Nah, untuk rangkaian bunga pasung ini ada 2 lapis ya. Ini lapis yang pertama 7 bunga. Yang kedua juga sama menjahitnya. Kita simpan seperti ini. Seperti ini terus. Sampai ke sini 5 bunga. 5 bunga. Kemudian sebelah kanan, sebelah kiri saya juga sama 5 bunga. Nanti seperti ini jadinya. Seperti ini jadinya. Nah, setelah lapisan pertama dan lapisan kedua selesai, maka kita beri 1 buah bunga mekar. Nah, seperti ini setelah diberi bunga mekar. Maka jadilah sebuah roncengan yang namanya mangle pasung. Nah, untuk Notaris Pengantin Sunda Putri kita nanti akan menggunakan sebanyak 7 mangle pasung. Jadi kita buat sebanyak 7 mangle pasung. Nah, itu untuk meronce mangle pasung. Seperti itu caranya. Kemudian untuk mangle sisir pun sama tadi caranya, mengikuti pola. Setelah pola yang kita buat seperti ini, dikemas terlebih dahulu. Ukurannya dasarnya 8, kemudian naik 2 cm, kiri kanan 5, jadi panjang dari kiri ke kanan sepanjang 10 cm. Kemudian dari yang 2 ini naik ke atas setinggi 6 cm. Kemudian nanti kita buat pola pada daun. Seperti ini jadinya setelah dibuat pola pada daun. Nah, ini untuk menjahit ini pun sama seperti kita menjahit mangle pasung. Seperti biasa, keluar kurang lebih 1 cm bunganya, disusun sesuai dengan pola. Nanti ke sini bunganya menurun. Nanti jadi sama 2 lapis juga seperti mangle pasung. Nanti jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini, 2 susun. Ini jumlah bunganya tidak ditentukan ya. Jadi silahkan pilih bunga-bunga yang sedang. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Yang sedang. Setelah selesai lapisan pertama dan kedua, baru kita beri bunga mekar ya. Untuk sisir bunga ini, bunganya lebih banyak dari bunga pasung. Kalau bunga pasung 1, kalau sisir bunga sebanyak 3 buah bunga mekar. Seperti ini dipasangkan. Nanti dijahit 1, dijahit dulu. Setelah dijahit 1, baru kita pasangkan bunga berikutnya. Biasanya disimpan lebih rendah dari yang pertama. Dijahit. Kemudian yang ketiga juga
lebih rendah dari yang pertama ya, seperti ini. Seperti ini. Ini dijahit, maka jadilah sebuah rangkaian mangga pasung, mangga sisir. Nah, itu bentuk rangkaian mangga sisir. Berikutnya kita akan meronceng panetep. Panetep seperti ini. Seperti ini panetep. Nah, untuk meronceng panetep ini diperlukan kesabaran dan ketelitian. Karena apa ya? Biasanya benang sering nyangkut. Oleh karena itu benang itu sebaiknya tidak menggunakan benang yang panjang. Paling panjang sekitar 60 cm supaya lancar menjahitnya. Kalau kita menggunakan benang yang panjang, seringkali kusut, seringkali dia mandek gitu, sehingga roncian di belakangnya itu nggak rapi, ya, nggak rapi. Jadi harus jangan terlalu panjang. Nah, untuk meronceng bunga melati ini, untuk meronceng bunga sedap malam ini ada caranya khusus buat yang panetep. Nah, untuk panetep ini kita buat pola seperti ini polanya. Nah, kalau untuk panetep tadi beda ya sama ombyokeris. Kalau ombyokeris ini diameternya 3 atau garis tengahnya 6. Tapi kalau untuk panetep dia garis tengahnya 3, jadi masing-masing diameternya 1,5 cm, jadi lebih kecil. Oleh karena itu meroncengnya agak sedikit sulit gitu ya. Tapi nanti saya kasih tahu caranya bagaimana supaya walaupun kecil tapi tidak menyulitkan, gitu ya. Jadi setelah kita buat pola seperti ini, terlebih dahulu kita setelah dihektar ya, terlebih dahulu kita beri lubang, bisa dilubangi dengan cutter, dilubangi seperti ini. Seperti ini lubangnya, jadi dilubangi seperti ini pakai cutter ya, mudah kok. Kalau pakai cutter dia lebih tajam. Setelah dilubangi, baru kita letakkan bunga-bunga kuncup yang kecil. Kalau untuk panetep dia lebih kecil karena polanya pun kecil. Biasanya kita ngambil dari saranggai, dari ini, dari yang ini ya, dari yang ini, di saranggai. Nah, setelah itu baru kita simpan bunga-bunga kuncup ini seperti angka jam 6, 9, 12, 3. Jadi kita jahit terlebih dahulu seperti ini. Setelah dijahit seperti ini, maka kita simpan bunga-bunga yang lainnya di antara angka-angka jam ini supaya bentuknya bulat, melingkar. Nah, seperti ini kita simpan seperti ini di antara ini ya, nanti bentuknya lingkaran. Di sini simpan, di sini simpan, kemudian di sini juga kita simpan. Nah, tapi satu persatu ya teman-teman, satu-satu baru dijahit, sama menjahitnya seperti roncengan yang lainnya. Dari satu bunga ke bunga yang lain, ke bunga yang kedua, ke bunga yang ketiga, seperti itu. Nanti ada caranya di modulnya yang nanti bisa dibaca. Itu untuk panetep. Panetep pun sama, terdiri dari 2 lapis. Nah, nanti jadinya seperti ini. Seperti ini, 2 lapis. Setelah itu baru kita beri bunga tengahnya.
Pilih bunga tengahnya, pilih bunga yang lebih kecil tapi mekarnya bagus, agar daunnya tidak sobek, sehingga dia masuk ke lubangnya itu pas. Kalau yang besar biasanya merobek daun, akhirnya bisa jadi pecah. Jadi hasilnya seperti ini kalau lubangnya sesuai dengan bunga atau bunganya sesuai dengan lubangnya. Nah, ini untuk roncean kameter. Itu tadi roncean kameter. Berikutnya kita akan membuat mayang sari. Mayang sari. Nanti ini mayang sari ini ronceannya usus-usus, sama ronceannya dengan kalung, tiba dada, sama seperti itu, maupun umbai omniatris, sama cara meroncengnya model usus-usus. Nanti akan saya beritahu bagaimana ini cara meroncengnya. Kan susah ya, kalau jarumnya biasanya lebih pendek, kalau besar tidak bisa. Jadi ada caranya bagaimana supaya bisa bunganya berdiri seperti ini. Baik, kita akan meronceng mayang sari. Kita ambil setelah ujungnya diikat ya, supaya tidak lepas. Ujungnya diikat seperti ini. Kita ambil bunga kuncup. Bunga kuncup ambil yang lurus. Ditusukkan seperti ini biar berdiri. Masukkan tadi ke sini, masukkan supaya lurus ya. Baru kita tusukkan bunga setengah mekar. Tadi 4 bunga setengah mekar ya. Untuk membuat bunga setengah mekar boleh juga bunga kuncup seperti ini, kita tekan bagian ujungnya, kita mekarin jadi setengah mekar. Setelah itu kita masukkan dari bunga, dari tengah bunga, masukkan ini. Nanti keluar di batangnya, belum di atas ini, keluar di batangnya sini, kita cabut, masukkan lagi ke sini. Jadi jarumnya di tengah-tengah, di tengah-tengah batangnya seperti itu. Masukkan ini, dimasukkan seperti ini. Sekali lagi saya contohkan, masukkan ke tengah bunga, dia akan keluar belum sampai ke atas, nggak apa-apa, tarik, masukkan lagi ke atas seperti ini. Masukkan seperti ini. Jadi nanti dironceng sebanyak 4 bunga kuncup, jadinya 2 untai seperti ini. Ini untuk roncean mayang sari. Nah, jadi semuanya. Untuk yang lainnya seperti kalung, kemudian tiba dada, sama roncengnya seperti mayang sari. Namun untuk yang bawahnya tiba dada menggunakan sarangwe. Banyak ujung bunga sedap malam tuh, seperti ini sarangwe. Karena kalau mayang sari hanya satu saja yang masih kuncup, tapi kalau untuk tiba dada menggunakan sarangwe. Nah, ibu-ibu semua, demikianlah roncean bunga sedap malam yang digunakan untuk metode pengantin sumber putri. Selamat mencoba di rumah dan semoga bermanfaat.
Jangan lupa, karena ini belajar jarak jauh, ibu-ibu semuanya membuat ronsean. Semua yang sudah saya berikan ini ibu-ibu membuat di rumah, nanti diperiksa sama ibu semuanya gitu ya. Jadi silahkan dibuat di rumah, semoga lancar dan bagus hasil. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun belajar di rumah.